Ada dua najis, ada najis aniyati atau aniyah, ada juga najis hukmiyah. Nah, itu juga najis yang ain, mata berarti kelihatan, ya secara hukmuh, ada yang tidak kelihatan. Kita lanjutkan, thumma astasnal musannif. Nah, ini selanjutnya, ini pengecualian dari musannif. Jadi musannif itu pengarang kitab mengecualikan minal abwali qaulahu. Jadi kalau dari kita kencing, nah, jadi yang mengecualikan yang tadi di atas itu secara hukmiah, bahwa ada yang disebut dengan abwali itu kencing, ya Pak ya. Jadi kencing yang di kacanya adalah kencing. Apa itu? Illa baulas sabil ladzi lam yakulid tu'am. Jadi anak kecil yang masih belum makan dan minum, berarti ini Pak. Jadi perkataannya itu adalah illa baula sobi, kecuali baula kencing sobi anak laki-laki, alladzi yang lam tidak yakul makan yakuli to'am, jadi tidak makan. Jadi anak kecil yang belum pernah merasakan makan dan minum, untuk kekuatannya itu tidak masalah. Jadi kencingnya tidak najis Pak itu ya. Jadi mungkin ada syaratnya, nanti membersihkannya ringan lah nanti. Jadi kalau anak bayi, nanti kita punya anak bayi yang belum kena makanan lah gampangnya itu ya, itu najisnya ringan. Jadi najisnya tidak berat, cukup diciprati saja sudah selesai itu. Ailam yatana wal makulan wala masruban ala jihatin tahodi. Nah itu. Jadi tidak anak kecil yang tidak terkena makanan dan minuman dari segi ala jihatin tahodi, yang untuk menambah kekuatan. Nah ini perdebatan memang ini. Karena kadang-kadang sudah nyusu ASI tapi dikasih susu formula. Nah ini permasalahan kan. Karena susu formula juga di sini disebut ala jihadin takhoti, itu menambah kekuatan. Nah, sedangkan di sini disebutkan anak kecil yang belum kena makanan dan minuman, itu enggak najis. Tapi di sini permasalahannya bukan minuman, makanan, tapi susu formula. Nah ini kan masalah itu. Ini masuknya kemana? Nah makanya ditegaskan bahwa wala makulan wala masruban ala jihadin tahod. Kalau niatnya emang itu menambah kekuatan, ya berarti bisa jadi najis. Najis yang berat lah maksudnya ya. Jadi wajib disuci, harus dibersihkan dengan air yang banyak. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan belum belum makan, belum minum, terus juga belum ini yang susu yang mungkin macam-macam gitu ya susunya itu nggak masalah. Tapi kalau sudah makan dan minum yang diniatkan untuk menambah kekuatannya, ya maka itu sudah menjadi tidak suci lah gitu. Jadi harus dibersihkan, disiram dengan air. Yadruhu bisarril ma'i alaihi. Caranya adalah yadhuru bi rasil ma'i. Jadi bersihkan dengan air alai, itunya kotorannya atau kencingnya. Alai atasnya berarti disiram di atasnya, dicipreti dengan agak banyak diratakan seperti itu. Nah, tapi nggak usah digosok-gosok, karena kalau masih anak kecil ya tidak najisnya tidak berat lah, jadi cuma ringan. Jadi kalau masih belum makan minum ada kategori itu suci. Nah walaupun memang harus kita bersihkan kalau ada wujudnya lah itu ya, kan kotor itu. Nah, walaupun dianggap suci, kalau sudah makan dan minum karena niat ala jihatin taghdi, yaitu berarti yang untuk menambahkan kekuatan, nah, berarti ya memang harus dibersihkan. Yadhur bi rasil ma'i alaihi. Jadi dengan cara dicipreti atau disirami dengan air. Nah, itu jadi harus paham nanti kita punya. Jadi jangan disamakan.
Jadi, tidak apa-apa itu, karena kita juga nggak masalah. Wala yustaratu firrasi sayalanu ma'i fa in akalu sobiyu tu'am ala jihati takhaddi usila boluhu qat'an. Wala yustaratu, tidak disyaratkan firrasi saat kita sayalanul ma'i meratakan atau mengalirkan air, wa in akalu sobiyu tu'am, apabila anak kecil itu tadi memakan makanan untuk menambah kekuatan. Jadi kalau hanya untuk seperti itu maka tidak masalah, karena hanya sekedar sedikit lah, mungkin bahasanya sedikit lah. Tapi yaitu husil bauluhu qat'an, tapi juga wajib dicuci kencingnya itu dengan air. Jadi walaupun memang najisnya najis ringan, walaupun yang sudah tadi tuh, yang sudah kena formula lah, yang sudah kena makanan sedikit, kadang-kadang kan ngemil gitu ya, yang diniatkan untuk kekuatan, walaupun dengan kekuatan seperti itu, di sini diterangkan bahwa ya cukup hanya dengan diciprati air atau diratakan saja bekas kencingnya itu dengan air. Jadi jangan digosok-gosok pakai sabun atau perlu, sebenarnya nggak perlu. Tapi kalau emang pengen resik, pengen bersih ya nggak apa-apa. Jadi ringannya seperti itu, prakteknya kan ya sebenarnya kita bisa tahu sendirilah. Kalau emang pengen lebih bersih nggak apa-apa. Walaupun itu hukumnya boleh atau tidak najis kan begitu, tapi wajib dicuci. Jadi beda antara najis dan tidak najis. Nah, itu kan lain. Jadi kalau najis berarti kan wajib digosok, dihilangkan segalanya. 3 hal itu dihilangkan. Antara rasanya, rasa apa? Baunya, wujudnya itu kan harus dihilangkan. Kalau secara ini ya tidak. Jadi hanya sekadar diratakan dengan syarat lah, disyaratkan saja harus dengan air. Usila bauluhu qat'an. Jadi seperti itu. Wa kharaja bi sobiyah tuh. Nah ini. Kecuali wa kharaja, keluar bi sobiyah. Kecuali ya yang keluarnya ini dari sobiyah tuh anak perempuan ini. Perempuan atau anak yang punya jenis kelamin 2 itu lain, Pak. Harus ganti. Kalau laki-laki tadi kencingnya laki-laki itu biasa saja, tapi kalau yang kencingnya perempuan walaupun belum kena apapun tetap beda ininya. Penanganannya harus lebih banyak airnya. Wallahu alam itu. Coba nanti bisa disurvei lah nanti apa sebabnya itu. Kalau yang saya pahami ya kita pernah, kenapa sih, kan bedanya di mana gitu. Tapi ternyata memang ada bedanya kalau saya itu. Ini kan di sini kan nggak ada keterangan perbedaannya itu. Kalau anak perempuan itu lebih, wallahu alam itu ya lebih apa namanya itu, dari segi apapun lebih kuat, dari segi warnanya, dari segi kekentalannya, plus dari segi baunya, Pak. Nanti dibuktikan yang punya anak perempuan, laki dan perempuan. Bedanya di mana nih? Anak perempuan baunya seperti apa? Biasa ada perbedaannya. Yang saya pahami ada bedanya itu. Jadi anak perempuan itu lebih menyengat. Ya, mungkin di agama juga sampai segitu. Jadi kalau wa kharaja bi sobiyah, kalau yang keluar dari perempuan atau anak yang memiliki 2 kelamin, ya banci ya disebut. Itu banci asli ya, bukan kaleng-kaleng. Kalau kaleng-kaleng kan 1. Kalau yang asli kan ya 2, kan aslinya kan 2, itu 2 kelamin. Gandeng tuh antara ini kan. Nah, itu yang penanganannya beda. Harus lebih. Apanya wal khusa fa yuksalu bauluha. Jadi nyucinya adalah harus apa namanya? Harus dibasuh. Nah, dibasuh itu berarti kan dibersihkan lah gitu ya, dibersihkan, digosok sedikit itu. Jadi yang tadi itu yang 2 tadi, yang 2 itu yang perempuan dan anak yang memiliki 2 kelamin itu beda. Makanya emang harus hati-hati, jangan disamakan dengan laki-laki. Karena memang yang saya pahami ini itu memang berbeda antara laki dan perempuan. Makanya dari segi agama pun memang anak perempuan lah ini yang paling riskan, Pak. Memang dispesialkan anak perempuan ini sama agama ini. Kalau kita memiliki anak perempuan 3 di dalam satu rumah, bapak ibunya memiliki anak perempuan 3,
Kalau bisa mendidiknya dengan baik, menjaganya dengan baik, sampai menikah pun baik, sampai nanti rumah tangganya baik, itu kan jaminannya surga kita, Pak. Itu memang perbedaannya. Kenapa nggak laki-laki? Ya itulah kelebihannya perempuan. Sampai segitunya kan. Jadi menjaganya juga lain, mendidiknya juga lain. Luar biasa sekali perempuan ini.